Dan untuk mengetahui secara langsung situasi terkini di Pekalongan, imbas banjir dan tanah longsor yang terjadi di sana, sudah bergabung bersama kami Roby Sohvan Amin, koresponden CNN Indonesia. Halo, selamat pagi Roby. Informasi terakhir ada 17 korban tewas di Pekalongan. Apakah pagi hari ini sudah ada korban lain yang berhasil dievakuasi? Ya, pagi ini saya di posko utama, yaitu di Kecamatan Petung Riono. Dari tempat ini menuju ke lokasi itu sekitar 3-4 kilo mungkin ya, sampai ke lokasi dan itu sulit untuk dijangkau. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala dalam operasi SAR ini. Sampai dengan terakhir, itu sudah ada 17 korban yang ditemukan meninggal dunia dan dilaporkan masih ada sekitar 9 yang hilang. Nah, untuk pastinya terkait dengan operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR, saya sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Semarang dengan Pak Budiono. Pak, selamat pagi. Dan hari ini rencananya seperti apa, Pak, untuk operasi SAR? Mengingat kondisi medannya saya lihat cukup sulit ini. Ya, hari ini memasuki hari kedua operasi SAR. Kami Basarnas bersama tim SAR gabungan akan melakukan pencarian yang hari ini masih 9 orang dalam pencarian. Dan untuk hari kemarin hasilnya ada 17 korban yang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian ada 13 orang yang luka-luka dan hingga saat ini ada 9 orang yang terdata yang masih dalam pencarian. Melihat informasi yang saya dapatkan itu akses utama dari posko utama menuju ke lokasi ada 6 titik longsoran. Sementara aksesnya harus melalui jalur yang sangat ekstrim ini menjadi kendala dan bagaimana mengantisipasi itu, Pak? Ya, benar sekali. Pagi hari ini rencana pukul 7.00 tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur terkait TNI Polri, relawan, Pemda dan unsur lainnya akan melakukan briefing dan apel kesiapan untuk melakukan operasi menuju ke akses yang memang tadi sebut Mas, akses untuk menuju ke lokasi memang ada kendala, yaitu ada beberapa longsoran, titik longsoran yang menghambat tim rescue untuk menuju ke lokasi. Dan hari ini kami sudah ada alat berat untuk mengurai ya atau membersihkan material-material yang berada di jalan sehingga nanti insya Allah akan memudahkan tim rescue menuju ke akses. Sebagai gambaran di lokasi itu ada berapa rumah mungkin ya yang terkena, terus apa yang kemudian menjadi pemicu longsoran ini? Informasinya masih bergerak kan? Ya, kami tim SAR gabungan telah menyiapkan atau merencanakan operasi SAR dengan membuat 4 seru. Itu ada juga di sana ada 4 sektor yang akan kita lakukan pencarian. Yang pertama ada aliran air yang menuju ke sungai, di mana diduga di situ ada korban ya. Kemudian di rumah Pak Carik atau Pak Sekdes ya. Kemudian juga ada kafe Alo dan satu tempat pemancingan. Kemudian juga ada lokasi di hulu sungai. Jadi aliran dari lokasi kejadian yang mengalir ke arah sungai Welo. Itu juga menjadi fokus untuk pencarian hari ini. Oh gitu ya. Tapi sejauh ini diprediksi mungkin masih di sekitar situ atau sudah jauh? Saya lihat sudah ada anjing pelacak juga dikerahkan. Ya betul, untuk anjing pelacak memang betul dari Kinen sudah siap untuk melakukan bantu pencarian. Dan kami masih menduga memang ada juga yang ada di lokasi tersebut dan sebagian kami juga analisis bisa terbawa ke arah sungai Welo tersebut. Oh, kemungkinan bisa terbawa sungai Welo. Dengan SDM hari ini kira-kira masih yang dibutuhkan apa? Butuh tenaga bantuan dan kemudian alat-alat yang diperlukan? Ya, untuk hari ini kami alat berat baru 1 ya datang ya. Mudah-mudahan hari ini ada penambahan dan kami juga ada alat Alcon atau water jet ya untuk menyemprot lumpur sehingga bisa memudahkan kami untuk memisahkan atau memindahkan material yang berada di lokasi kejadian. Baik, terima kasih informasinya Pak Budiono. Semoga lancar dan yang bertugas juga selamat mengingat kondisinya memang di mana-mana longsor. Betul.
Terima kasih. Nah, itu tadi informasi yang bisa saya bagikan untuk operasi SAR kegiatan hari ini. Sudah banyak yang dilibatkan, SDM yang dikerahkan, peralatan juga sudah cukup. Ini untuk mengingat medan yang sulit tadi dari Basarnas juga sudah menyiapkan drone yang bisa menyiarkan secara live sehingga bisa mobile di lokasi maupun nanti bisa menyusuri ke sungai. Sementara itu korban yang selamat dan luka-luka 5 orang yang kondisinya cukup parah sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kemudian beberapa 5 orang lagi masih yang lukanya tidak begitu parah, masih dirawat di Puskesmas Petung Griono ini. Dan bagi Anda yang ingin datang untuk membantu tentunya bisa melalui akses jalur utamanya masih belum bisa, tetapi harus memutar melalui Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, dan itu jarak tempuhnya lebih jauh, sekitar 140 km kalau dari ibu kota Kabupaten Pekalongan. Dea. Ya, Robi, mengingat lokasi tempat longsor terjadi, ini ada kafetaria, ada juga tadi Anda menyebutkan tempat memancing itu atau tempat pemancingan. Apakah di posko Anda saat ini berada ada laporan warga yang melaporkan dugaan kehilangan anggota keluarga maupun kerabat, Robi? Iya, ada. Kalau kita lihat ini berbeda dengan beberapa tahun lampau seperti di kejadian di Kabupaten Banjarnegara ada longsor Jemblung dan Cijeruk yang cukup besar korbannya. Ini bukan seperti itu perkampungan, tetapi ada 4 rumah yang teridentifikasi, ada 2 lokasi tempat seperti kafe dan juga tempat pemancingan. Nah, pada saat kejadian terjadi hujan sehingga ada penduduk sekitar dan juga ada pendatang baik yang ada di kafe maupun di tempat pemancingan itu yang kemudian korbannya menjadi banyak. Sementara ini fokusnya hanya itu. Sementara untuk pengungsi saya belum mendapatkan laporan adanya pengungsian, ada perkampungan tetapi cukup jauh dari tempat tersebut. Dan hari ini tentunya kita fokus untuk operasi SAR terhadap 9 ya yang dilaporkan masih hilang. Tentunya dipimpin oleh Basarnas atau Kepala Pencarian dan Penyelamatan Semarang, dan ini juga melibatkan semua unsur. Ada 33 unsur ya, TNI, Polri, relawan dan seterusnya, bahkan termasuk mobil ambulan juga sudah disiagakan. Ya. Baik, terima kasih laporan langsung Robi Sofwan Amin dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.